lagi ngambil ancang-ancang supaya saat ke bawahnya itu gampang, dia tidak terkena atau menyakiti ikan-ikan yang berada di bawah. Dan perlu Anda ketahui adik-adik, ternyata untuk menyelam nggak mudah ya. Mereka harus berhadapan dengan tekanan air yang ada di sini. Tuh ikannya sudah mulai ngumpul banyak sekali ya. Kakak penyelamnya turun dong kak. Turun dong. Aduh nggak mau turun dia sepertinya ya. Nah, lagi menyiapkan, dia lagi siap-siap ternyata di atas. Nih ikannya banyak sekali di sini ya. Perlu Anda ketahui ternyata di sini ada ikan-ikan yang berbahaya. Jadi kakak penyelamnya harus bersiap-siap. Kita tungguin saja kakak penyelamnya untuk turun ya. Nah, dan juga untuk adik-adiknya nih, ayo kita duduk aja ya, jangan berdiri-diri, duduk. Ayo duduk. Nah, duduk. Ayo duduk, jangan berdiri, duduk ya. Nah, duduk. Oh, ini dia kakak penyelamnya. Kita lambaikan tangan dulu kakak penyelamnya. Halo kakak penyelam. Halo. Oh, ini dia ada dua kakak penyelamnya. Halo kak. Nah, di sebelah sana ternyata udah ada Kak Bom Bom. Nah, di sebelah sana ada Kak Eka. Oke, untuk pertama kalinya kasih tepuk tangan yang meriah untuk penyelam dari Siwet Ancol. Wow. Oke, di sini. Wow, langsung dicium. Ya. Ternyata di sana Kak Ekanya jomblo. Ya. Dicium ikan pari. Nah. Oke, mana satu lagi? Oh, ini dia satu lagi ya, kakak penyelamnya anteng berada di tengah memberikan makan ikan-ikan kami. Oke, di sini kakak penyelamnya bawa ember ternyata. Membawakan ember, ada yang tahu gak isi embernya apa? Isinya apa? Makanan. Oke, benar sekali isinya makanan, tapi bukan nasi uduk, bukan nasi padang ya. Isinya adalah ikan selar, ikan kembung, dan juga potongan ikan tongkol. Ternyata untuk berat satu embernya, wow, dicium lagi. Ternyata di sini Kak Bom Bomnya jomblo juga. Ya. Oke, udah Kak, banyak anak kecil di sini, nanti aja ya. Oke, perlu Anda ketahui para pengunjung Siwet Ancol, ternyata ikan parinya mencium kakak penyelam bukan karena jomblo. Itu adalah rasa terima kasih dari ikan pari kepada kakak penyelam. Jadi dia mencium kakak penyelamnya. Jadi seperti itu. Dicium ikan pari enak gak sih? Ternyata dicium ikan pari nggak seperti yang kita bayangkan ya. Rasanya seperti kecubit-cubit ternyata. Nah, jadi seperti itu. Di sini kita lihat ya. Untuk kakak penyelamnya satu embernya 25 kg. Jadi kalau ada dua totalnya 50 kg. Dari mana di sini juga kehadiran ikan-ikan yang kecil dan ada ikan-ikan yang besar. Aku ingin tanya, kita bahas ikan yang kecil atau yang besar terlebih dahulu? Yang besar apa yang kecil? Yang besar. Oke, kita bahas. Nah, ini dia. Ikannya pipi, gepeng, selalu tersenyum, gak pernah galau. Ikan apa namanya? Ikan apa? Segede ini dibilang ikan teri. Oh, ikan pari. Oke, ya benar sekali ikan pari. Yang dimana ikan pari ini mereka katanya adalah hewan yang berbahaya. Benar tidak? Benar. Oke, berbahayanya di mana? Di ekor, di ujung atau di pangkal? Di ujung. Siapa yang jawab di ujung? Wah, banyak yang jawab di ujung ya. Yang jawab di ujung masih kurang tepat ternyata. Karena duri racunnya berada di pangkal ekor. Namanya adalah serotonin. Yang dimana untuk serotonin ini mereka menyerang otot poros manusia. Jika terkena organ non vital seperti tangan maupun kaki, itu bisa menyebabkan keram-keram. Dan yang paling parah bisa menyebabkan kelumpuhan. Jika terkena organ vital kita seperti jantung maupun saraf otak, itu bisa langsung menyebabkan kematian. Wow, berbahaya sekali duri racunnya ya. Dan ternyata untuk ikan pari, khususnya untuk bayi ikan pari ini, ternyata mereka suka bersembunyi di bawah pasir pantai. Di sini adik-adik kecilnya ada yang suka main ke pantai? Banyak ya. Ke pantai pakai alas kaki gak? Nggak pakai. Aduh, berbahaya sebenarnya ya. Lain kali harus pakai alas kaki. Karena untuk pantai-pantai yang tidak terjamah oleh manusia, bayi ikan pari mereka akan menguburkan dirinya di bawah pasir pantai dan akan menunjukkan duri racunnya saja. Kalau nggak pakai alas kaki, nanti kena duri racunnya, kakinya bisa kram-kram ya, bisa menyebabkan kelumpuhan. Jadi lain kali kalau ke pantai pakai alas kaki. Oke, benar sekali. Nah, dan juga ternyata untuk ikan pari ini perlu Anda ketahui ya cara membedakan yang mana jantan dan yang mana betina. Kita bisa lihat di bagian bawahnya, tuh dekat pangkal ekor ya. Jika di bawahnya atau di pangkal ekornya ada klasper ya,
mempunyai 2 tonjolan itu menandakan dia adalah ikan pari jantan. Jika tidak mempunyai itu menandakan dia adalah ikan pari betina. Jadi seperti itu ya. Ternyata ikan pari dan ikan hiu membedakannya juga sama, menggunakan kelas bar, karena ternyata ikan hiu dan ikan pari mereka bersaudara. Nah, aku ingin cerita nih, ternyata zaman dulu ikan pari itu tidak ada, ya, yang ada adalah ikan hiu. Seiring berjalannya waktu, ikan hiu ini berevolusi menjadi ikan pari, ya, yang dimana jika Anda tidak percaya bisa melihat di akuarium. Di akuarium ada ikan pari barongsai dan ada ikan pari keke, yang dimana bentuk sirip punggungnya mereka memanjang seperti ikan hiu, sedangkan sirip dadanya melebar seperti ikan pari. Jadi seperti itu, ya. Dan juga di sini kita lihat ya. Nah, di sana ikan parinya lagi diberikan makan. Kenapa sih mereka mulutnya selalu tersenyum dan gak pernah galau, dan juga cara makannya dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan dan dikeluarkan kembali. Kenapa seperti itu? Karena ternyata mereka tidak seberuntung ikan-ikan yang lain. Ya, mereka tidak mempunyai rongga pipi. Nah, jadi di sini yang punya pipi mana? Coba pegang pipinya. Nah, empuk ya. Ternyata ikan pari nggak mempunyai pipi. Nah, jadi cara mencernanya cukup unik dan jorok. Dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan dan dikeluarkan kembali. Jadi seperti itu. Dan ternyata untuk ikan pari yang berada dalam akuarium utama, Ade sayang yuk duduk dulu yuk. Duduk ya. Nah, duduk, nanti ganggu yang lain, kita duduk aja nggak apa-apa nontonnya ya. Nah, ternyata untuk ikan pari ini di akuarium utama ada 4 jenis. Ada ikan pari kelapa, ikan pari bendera, ada ikan pari macan, dan ada ikan pari burung berhidung mancung. Nah, ngomong-ngomong tentang ikan pari macan, aku jadi ingat nih, aku ingin flashback ke akhir tahun 2006, tepatnya di bulan September, ya, itu ada pemburu buaya profesional dari Australia yang mati tertusuk duri racun ikan pari. Masih ada yang ingat? Masih, oke. Namanya adalah Steve Robert Irwin. Kenapa sih dia bisa sampai tertusuk duri racun? Ya, ternyata Steve Irwin ini dia sedang meneliti pola laju ikan pari di lautan, ya. Tetapi, ini dia artis yang kita tunggu ya. Wah, panjangnya 3,5 meter, ikan apa namanya? Ikan hiu, benar sekali ya. Jadi mana untuk ikan hiu yang tadi ganas atau tidak? Ganas, benar. Nah, benar sekali ya, ikannya ganas. Ini adalah ikan hiu perawat raksasa atau the giant shark, atau dalam bahasa Jawanya dia sering disebut ikan hiu buto. Nah, aku pengen cerita nih, ternyata untuk ikan hiu buto ini mereka tergolong ganas urutan ke-32 ya. Oh, dipeluk-peluk itu. Aduh ya, kelihatan banget kayak jomblo nih. Ya, peluknya ikan hiu sama dicium ikan pari. Oke, kita lanjut lagi. Ikan hiu buto ini ikan hiu ganas urutan ke-32. Ternyata di dunia ini ada 475 jenis ikan hiu ya, tetapi untuk cacat ganas hanya 32 saja. Nah, dari mana? Ternyata untuk ikan hiu buto ini mereka mempunyai cerita buruk sama kakak penyelam. Ada yang mau tahu ceritanya? Oh, oke, aku kasih tahu. Ternyata untuk ikan hiu buto ini awalnya tidak berada di akuarium utama, melainkan berada di akuarium. Nah, saat ikan hiu kepala martil datang, ikan hiu buto ini ingin dipindahkan oleh kakak penyelam kita, namanya adalah Kak Yusuf Sapurata. Nah, saat pemindahan, Kak Yusuf Sapuratanya tidak sengaja menyentuh titik sensitifnya di bagian ekor dan juga di bagian sirip punggung. Nggak sengaja Kak Yusufnya menyentuh di bagian sirip, ya, bagian sirip ekor, nggak sengaja, dan akhirnya ikan hiu ini merasa terganggu, merasa terancam, ya. Dia langsung memutarkan badannya 180 derajat dan langsung menyerang lengan kanan Kak Yusuf Sapuratanya. Dihisap selama 5 detik. Kak Yusuf Sapuratanya langsung mengeluarkan pendarahan dia. Ya, dia kehilangan kesadaran dan langsung dibawa oleh teman-temannya menuju ke rumah sakit. Dan juga ternyata di rumah sakit Kak Yusufnya dikasih oleh-oleh, dikasih hadiah sama dokter. Dikasih 54 jahitan di lengan kanannya. Wow, ya. Seram sekali ya, selama 5 detik 54 jahitan. Aku kebayang kalau digigit selama 5 menit atau dihisap selama 5 menit, itu tangannya jadi apa ya? Jadi lemper kayaknya ya. Oke, aku lanjutkan lagi. Ternyata untuk ikan hiu buto ini, ya, kenapa sih dia 5 detik bisa 54 jahitan? Karena ternyata hisapannya sangatlah kuat. Yang dimana kekuatannya 10 kali lipat kekuatan vacuum cleaner. Jadi kuat sekali hisapannya, ya, sama dengan vacuum cleaner. Oke, dan juga ternyata perlu Anda ketahui para pengunjung wisata, untuk ikan hiu buto ini, ya, mereka mempunyai sensor yang berada di bagian depan mulutnya. Di sana ada yang seperti taring, namanya adalah
semut barbel. Yang dimana semut barbel ini jika dia mendeteksi makanan yang berbau amis, dia akan bergetar. Nah, dan akan mengikuti arah bau amisnya. Oh, cium lagi kak. Aduh, banyak anak kecil kak. Aduh ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk ikan hiunya. Masih banyak nih seputar ikan hiu yang mau aku beritahukan. Berada ketahui para pengunjung sudah awas kak. Ada ikan hiunya? Oke. Ya, untuk ikan hiu ini para pengunjung sudah pernah ketahui tadi aku bilang ada semut barbel ya. Pada dasarnya ikan hiu ini ada ikan hiu buto ini mereka adalah hewan nokturnal, jadi mana hidupnya di malam hari sedangkan di siang atau pagi harinya mereka memilih untuk beristirahat. Tapi kenapa sih di pagi hari ini dia muncul ya? Karena ternyata untuk ikan hiu buto ini dia sudah mencium bau amis dari makanannya. Jadi dia sudah mulai lapar dan akhirnya keluar menuju ke depan akuarium utama. Jadi seperti itu. Dan ternyata para pengunjung selancar perlu Anda ketahui ya, untuk ikan hiu buto, ikan hiu urutan ke-32 atau ikan hiu yang paling terakhir. Aku ingin tanya, ada yang tahu gak ikan hiu urutan pertama ikan hiu apa? Ikan apa? Megalodon sudah punah. Ayo, ada yang tahu gak ikan? Udah punah, apalagi